Baiklah, mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Ketika kita masuk ke dalam pekabaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu yang kami miliki saat ini. Terima kasih atas sabat indah yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Untuk istirahat sabat yang kami miliki tadi malam. Dan Tuhan, saat kami datang untuk mempelajari firman-Mu, kami memohon berkat. Kami meminta Roh Kudus-Mu agar Engkau mau datang dan mengajari kami dari firman-Mu. Dan bimbing kami, oh Tuhan, melalui waktu ini, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Engkau tahu, minggu lalu kita berbicara tentang apa itu persekutuan sejati. Disitulah di mana Yesus menemukan kuasa untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Disinilah di mana Yesus, dia memastikan dia membutuhkan waktu ini agar dia bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan kuasa. Dan itu adalah rahasianya, persekutuannya dengan Tuhan, berdoa kepada Bapanya dan meluangkan waktu di alam. Merenungkan pekerjaan Tuhan dan firman Tuhan. Dan teman-teman, sebelum kita masuk ke pekabaran, saya ingin bertanya kepadamu. Apakah engkau dapat mendengar suara Tuhan berbicara kepadamu secara individu seminggu lalu ini? Apakah engkau memiliki waktu persekutuan itu? Apakah engkau dapat berlari kepada Yesus dan menyerahkan semua masalahmu dan meletakkannya di pundaknya yang lebar, dapat menyelesaikan masalah agar dia mengangkatmu? Dan saya ingin melihat lebih dalam lagi topik persekutuan hari ini, seperti yang engkau perhatikan judul khotbah saya berjudul, Sendiri Bersama Tuhan. Dan saya ingin memulainya di Matius pasal 13 ayat 44. Alkitab berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kita sudah mengenal perumpamaan ini, dengan cerita ini. Orang ini dia baru saja membajak tanah, dan dia menemukan peti harta karun. Dan di peti itu, dia menemukan harta yang mungkin menurut perkiraannya lebih berharga dari apapun yang pernah dia miliki. Jadi dia berlari kembali ke rumah dan dia menjual semua yang dia miliki hanya agar dia bisa membeli ladang ini. Orang ini rela menyerahkan segalanya. Dia rela menyerahkan semua yang ada di rumahnya, miliknya. Hanya agar dia bisa mendapatkan ladang ini dan harta yang ada di dalamnya. Engkau tahu teman-teman, saya ingin menggemakan kebenaran penting ini, karena sangat penting sehingga saya harus menuliskannya untuk dibaca oleh Anda semua. Sehingga dapat masuk ke dalam pikiran kita dengan sangat jelas. Kita tidak akan pernah menemukan di dalam Kristus, semua dirinya dan yang dia inginkan untukmu sampai segala sesuatu yang lain dikesampingkan. Dan ini menjadi satu pencarian dalam hidup Anda. Teman-teman, perhatikan di sini bahwa saya tidak mengatakan bahwa Kristus adalah, apa yang Kristus ingin berikan kepada Anda dan berkati Anda. Kita tidak akan pernah menemukan di dalam Kristus semua dirinya, dan yang dia inginkan untukmu sampai segala sesuatu yang lain dikesampingkan. Engkau tahu, ini adalah kebenaran yang sangat penting yang harus kita pahami sementara kita belajar di sini pagi ini. Selanjutnya, Matius pasal 13 ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Orang ini sedang berburu mutiara-mutiara, jamak, apakah Anda melihatnya? Mutiara-mutiara, bukan hanya satu mutiara, tetapi jenis mutiara apa yang dia cari? Dia mencari mutiara-mutiara yang baik, mutiara-mutiara yang indah dan cantik dan terhormat. Dan bisa saya katakan luar biasa dan sempurna. Dia mencari mutiara-mutiara yang benar-benar sempurna, dan dalam pencariannya, dia menemukan satu mutiara, hanya satu. Yang sangat berharga sehingga dia berpikir bahwa satu mutiara ini melebihi seluruh koleksi mutiara-mutiara yang pernah dia temukan. Sehingga dia bersedia pergi dan menjual setiap barang yang dia miliki, hanya agar dia bisa mendapatkan mutiara yang satu ini dengan harga dan nilai yang tinggi. Kita tidak tahu berapa banyak yang sudah dia miliki dalam koleksinya. Tetapi satu hal ini lebih berharga baginya daripada apapun yang pernah dia miliki di bumi ini.
Jadi dia menjual segalanya, semua mutiara-mutiaranya, semuanya. Dia melepaskannya hanya untuk mutiara yang satu ini. Saya ingin mengulangi bagian ini yang telah kita baca. Kita tidak akan pernah menemukan di dalam Kristus semua dirinya, apa itu Kristus, dan apa yang Dia inginkan untukmu. Sampai segala sesuatu yang lain dikesampingkan, dan ini menjadi satu pencarian dalam hidup Anda. Anda tahu teman-teman, terlalu sering kita menunggu Kristus memberkati kita. Dan kita menunggu Kristus agar kita bisa merasakan kebaikannya sebelum kita merelakan waktu dan berkorban untuk Dia. Tetapi berkat terbesar ini, hanya dapat kita terima saat ini, bervariasi dalam pemikiran kita sendiri. Kita berpikir bahwa kita akan diberkati jika kita akhirnya dapat memiliki rumah kita sendiri. Anda tahu, ketika kita berbicara tentang berkat, ketika kita berpikir tentang harta, ketika kita berbicara tentang mutiara, kita pikir, baik, yang terpenting saya harus punya rumah sendiri. Orang lain berpikir, kesuksesan besar adalah tentang bisnis yang berkembang pesat. Dan akhirnya saya bisa pensiun dini dan lepas aktivitas dan orang-orang bekerja untuk saya dan saya tidak harus berada di sana sepanjang waktu. Yang lain, kita pikir sukses besar itu adalah dapat membeli mobil pertama saya, mobil impian saya, atau orang lain berpikir yang penting saya bisa lulus dengan baik. Kita memiliki dalam hati dan pikiran kita, keberhasilan dari berbagai pandangan yang berbeda. Tetapi orang ini yang melihat harta itu dan kemudian orang lain ini yang menemukan mutiara ini. Mereka rela mengorbankan segalanya hanya untuk mendapatkan mutiara ini. Kita tidak akan pernah menemukan di dalam Kristus semua dirinya, dan semua yang Dia inginkan untukmu sampai segala sesuatu yang lain dikesampingkan. Biarkan saya memberitahumu teman-teman, berkat terbesar yang bisa datang kepada kita adalah dengan pilihan kita sendiri. Kita memilih untuk fokus dengan segenap jiwa kita pada upaya ini, berapapun biayanya untuk mengenal Kristus. Untuk mengenal Yesus dan menemukan di dalam Dia jawaban untuk semua masalah kita. Ini harus benar-benar menjadi satu pencarian sepanjang hidup kita untuk memahami apa artinya memiliki persekutuan sejati. Yohanes 17 ayat 3 mengatakannya seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal adalah tentang mengenal Bapa dan Yesus Kristus. Itu saja, dan selanjutnya di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Teman-teman, ini adalah berkat terbesar yang dapat kita terima hari ini. Untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Yesus, untuk mengetahui apa Dia bagi kita, untuk memahami apa manisnya Tuhan bagi kita, untuk mengenal Dia dan untuk mengenal Dia secara pribadi dan dengan lembut. Untuk memiliki persekutuan yang sejati dengan Dia. Engkau tahu, sebagai seorang pendeta, ini bukan tentang mendapatkan pendidikan. Ini bukan tentang pergi ke luar negeri untuk belajar teologi dan kemudian kembali dan mengangkat gelar kita, gelar master atau mungkin gelar PhD, atau gelar doktorat dan dalam semua pelatihan di dunia ini. Ya, kita perlu diperlengkapi dalam beberapa hal untuk belajar tentang bagaimana berkhotbah. Belajar tentang bagaimana mengajar, bagaimana memberikan konseling, belajar tentang bahasa Yunani dan Ibrani, belajar tentang hermeneutika Alkitab. Bagaimana menafsirkan Alkitab dengan benar. Engkau tahu, bahkan hal-hal yang kami pelajari di sekolah SALT kami, sekolah pelatihan kecil kami selama 5 bulan. Tetapi semua ini tidak ada gunanya, kecuali kita melihat Yesus sebagai pusat dari semua itu dan menjadi apa Dia bagi kita. Pemecah semua masalah kita, masalah saya, bagaimana saya bisa membantu orang lain dengan masalah mereka, memperkenalkan Yesus. Jika Yesus tidak pernah membantu saya dengan masalah saya, Yesus telah menjadi apa bagi saya secara pribadi. Dan mengapa persekutuan ini begitu manis? Dan itu bukan hanya sebagai pendeta. Bahkan sebagai misionaris medis, engkau tahu, beberapa orang pergi dan belajar tentang keperawatan. Mereka pergi dan belajar tentang menjadi seorang dokter. Mereka mendapatkan gelar mereka dan mereka belajar bagaimana melakukan operasi dan menjahit orang. Mereka belajar bagaimana menusukkan jarum ke pembuluh darah orang dan mengeluarkan darahnya. Dan bahkan mereka yang mempelajari pengobatan alami tentang hidroterapi dan menggunakan air. Untuk membantu orang merasa lebih baik atau meredakan sakit kepala mereka, dan memberi mereka arang dan segala macam hal itu. Hal-hal ini penting. Tetapi itu tidak pernah menggantikan mengenal Kristus karena Yesus adalah satu-satunya penyembuh dari semua penyakit kita dan semua masalah kita.
Dan kecuali jika kita menemukan itu, kita kekurangan pendidikan sejati yang harus diberikan kepada kita semua. Dan ini bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan teman-teman, ini bukan. Ini untuk mengetahui dia, untuk sendirian bersama dia. Kembali ke orang itu, berburu mutiara. Apa yang dia temukan? Dia menemukan satu mutiara yang sangat berharga. Dan apa yang dia lakukan ketika dia menemukan satu mutiara yang tak ternilai harganya? Dia pergi dan menjual semuanya. Dia pergi dan menjual semua yang dia miliki, seluruh koleksinya, hanya agar dia bisa membeli satu mutiara itu. Sekarang, ketika dia pergi dan menjual semuanya, apakah menurutmu dia merasa senang menjual semuanya? Ya, dia mengadakan obral garasi dan berkata, "Ayo semua orang datang beli barang-barang saya, beli barang-barang saya." Dia senang ketika orang-orang membeli mutiara ini dan mutiara itu. "Oh, saya sudah memiliki mutiara ini selama 15 tahun. Silakan ambil." Dia senang karena dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Dia senang berkorban. Dia tentu saja sangat gembira, karena dia tahu benar nilai mutiara yang satu itu. Teman-teman, jika Anda menemukan mutiara yang sangat berharga, Anda juga akan bahagia. Anda akan memiliki sukacita di hati Anda. Anda tidak akan memiliki fase yang panjang ini, "Oh, aku harus berkorban untuk Tuhan hari ini." Anda tahu, terkadang kita menyeret kaki kita ke gereja. Kita menyeret kaki kita dalam menaati Yesus. Kita menyeret kaki kita dalam harus menyerahkan hal-hal atau waktu atau apapun itu hanya untuk Yesus. Dan itu karena kita belum menemukan Dia yang terindah dari 10.000. Dia tidak menjadi biji mata kita. Dia tidak menjadi mawar Sharon. Dia bukan bintang pagi yang cerah. Dia bukan bunga bakung lembah. Teman-teman, sampai kita menemukan di dalam Yesus, pemecah semua masalah kita. Siapa Kristus bagi kita secara pribadi, seluruh pengalaman Kristen kita tidak akan berguna. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Kita diselamatkan karena mengetahui, kita diselamatkan karena mengenalnya. Kita diselamatkan dalam persekutuan kita dengan Kristus. Dan ketika kita akhirnya memahami siapa Kristus bagi kita akan menemukan penuntun besar dalam hidup kita, pemecah semua keraguan dan masalah kita. Dan orang mungkin bertanya, bagaimana Tuhan dapat membantu saya mengatasi stres saya di sekolah? Yah, Dia bisa memberimu kedamaian. Dan itu melampaui semua pengertian. Anda tidak perlu stres tentang setiap hal kecil yang menimpa Anda di sekolah. Nah, bagaimana Tuhan dapat membantu saya dengan situasi pekerjaan saya? Dia akan menjadi suara di belakang Anda berkata, ini adalah cara Anda berjalan di dalamnya. Dia akan memberi Anda kebijaksanaan. Nah, bagaimana cara Tuhan membantu saya dengan masalah keuangan yang saya alami saat ini? Dia akan memberimu kebijaksanaan untuk bekerja dan kekuatan untuk melakukannya. Dan selanjutnya, Dia akan memberimu kebijaksanaan. Bagaimana hidup sesuai kemampuanmu atau benar-benar di bawah kemampuanmu sehingga engkau bisa menabung. Jadi ketika Anda tidak memiliki pekerjaan, Anda tidak perlu stres karena Anda memiliki cukup uang yang ditabung. Anda tidak menghabiskan semuanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, Tuhan yang memberi kita pemahaman ini, kebijaksanaan ini, pengetahuan ini. Untuk tahu bagaimana harus puas, sehingga kita bisa menabung untuk masa depan. Teman-teman, sudahkah Anda menemukan teman? Oh, teman seperti itu. Tahukah Anda betapa dia mencintaimu dan peduli padamu sehingga apapun yang terjadi, aku miliknya, dan dia milikku. Anda tahu, Paulus dan Silas dalam perjalanan misionaris, mereka berkhotbah. Dan terkadang kita memikirkan para pengkhotbah yang berkeliling dunia saat ini. Oh, mereka memiliki jet mereka sendiri dan mereka terbang dengan kelas bisnis atau kelas 1, karena mereka telah terbang begitu banyak sehingga mereka ditingkatkan secara otomatis. Anda tahu, kita memikirkan perjalanan misi yang mulia, jika bisa dikatakan seperti itu, yang mereka ambil. Dan mereka telah mengunjungi 50-60 negara mengabarkan Injil. Tapi Paulus dan Silas, mereka tidak seperti itu. Ketika mereka melakukan perjalanan misionaris, Anda tahu, pada suatu waktu, mereka menemukan wanita ini dengan roh tenung. Dia dirasuki roh jahat, terus-menerus, dan akhirnya Paulus dan Silas, mereka berbalik di Kisah Para Rasul 16 ayat 16-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia dirasuki oleh roh jahat dan itu untuk mendapatkan uang. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu.
Dan akhirnya Paulus merasa cukup, dia memerintahkan dalam nama Yesus agar roh jahat ini pergi dari wanita ini. Dan roh jahatnya keluar, tapi apa yang terjadi? Tuan-tuannya melihat orang-orang yang memanfaatkannya untuk keuntungan, sumber uang mereka hilang, jadi mereka menangkap Paulus dan Silas. Mereka membawa tuduhan palsu terhadap mereka di hadapan para hakim dan pejabat, dan Paulus dan Silas akhirnya dipenjara. Dan lihat apa yang mereka lakukan selama di penjara, lihat ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Anda tahu, ada gempa besar, tapi saya tidak fokus pada gempa. Saya fokus pada fakta bahwa Paulus dan Silas, ketika mereka menjadi tahanan, ketika mereka diikat tangan dan kaki mereka ke dinding dan ke lantai, mereka memuji Tuhan. Mereka tidak menunggu untuk keluar dari penjara sebelum mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, sementara mereka berada di tengah kesulitan. Mereka tidak menunggu Tuhan mengubah keadaan mereka terlebih dahulu sebelum memuji Dia. Mereka memuji Tuhan di sana sementara semua orang mengeluh dan menghela nafas, mungkin karena ketidakadilan yang dilakukan pada mereka. Tetapi mereka telah menemukan, Paulus dan Silas telah menemukan Yesus. Mereka tahu apa arti Yesus bagi mereka secara pribadi. Jadi ketika mereka menemukan waktu yang sulit, mereka tidak mengeluh. Tetapi sebaliknya mereka memuji Tuhan karena mereka tahu siapa Yesus itu. Dan mereka memuji Dia terlepas dari apapun yang terjadi pada mereka karena mereka tahu bahwa Yesus ada di sana bersama mereka. Dan mereka pikirkan itu sebagai sebuah kehormatan untuk menderita demi Yesus. Mereka tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun mereka telah dituduh secara tidak adil. Teman-teman, ini adalah produk dari kehidupan Kristus tersembunyi, tidak ada yang menjengkelkan mereka. Mereka tidak stres. Ya, mereka mengalami stres, tetapi gantinya berkeluh dan mendesah dan mengengah. Dan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa mereka susah dan mereka jatuh dan keluar, mereka memuji Tuhan, dan Tuhan masih baik kepada mereka. Paulus dan Silas telah menemukan mutiara yang sangat berharga dan keadaan mereka tidak berubah, meskipun di sekelilingnya sudah berubah. Mereka berjangkar di dalam Yesus dan tidak ada yang akan mengubah itu. Anda tahu, banyak dari kita melakukan hal-hal dalam urutan yang salah. Kita melihat kepada Yesus untuk melihat apa yang dapat Dia lakukan untuk mengubah keadaan kita terlebih dahulu, sebelum kita percaya kepadanya. Banyak dari kita menilai ketaatan dan kesetiaan kita kepada Kristus berdasarkan apa yang terjadi pada kita, daripada waktu kita bersama Yesus. Anda tahu, kita menghabiskan waktu bersama Yesus di pagi hari dan kita tahu bahwa Dia bersama kita. Bahwa apapun yang terjadi sepanjang hari, kita dapat menjaga kedamaian dan ketenangan kita, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Dia izinkan itu terjadi. Dengar, ada beberapa waktu yang Tuhan izinkan, sepertinya, orang jahat memiliki jalannya sendiri. Dan kita tidak mengerti mengapa, tetapi jika kita berkomunikasi dengannya dan kita menghabiskan waktu bersamanya, kita akan mempercayainya. Dan kita bisa memujinya terlepas dari apa yang terjadi. Jadi Paulus dan Silas mereka tidak terganggu. Lingkungan berubah, karena interaksi mereka dengan Kristus. Bukan bagaimana mereka berubah dengan Kristus karena lingkungan mereka berubah, Anda lihat? Jadi lingkungan mereka berubah sebagai akibat dari interaksi mereka dengan Kristus. Gempa datang, tidak hanya mereka bebas. Mereka juga membaptis tentara Romawi. Jadi teman-teman, minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana untuk hidup. Betapa manisnya memiliki persekutuan dengan Yesus dan bagaimana waktu yang harus kita miliki agar kita dapat memiliki kekuatan untuk menjalani hidup kita bagi Kristus. Banyak dari kita adalah orang Kristen, tetapi tidak berdaya. Dan kita tidak mengerti bagaimana Yesus bekerja dalam perjanjian lama dan bahkan dalam perjanjian baru, dan kita tidak melihat mujizat dalam hidup kita. Tetapi rahasianya adalah persekutuan. Saya menemukan seorang teman, sungguh seorang teman. Tetapi teman-teman, untuk memiliki teman ini, itu membutuhkan pengorbanan. Mutiara yang sangat mahal, harta yang terpendam, dibutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, untuk memiliki pengalaman ini. Anda tahu, kita tidak sedang membicarakan hidup kekal. Kita berbicara tentang Yesus di dalam hati kita. Itu akan membutuhkan pengorbanan. Itu datang dengan harga. Saya tidak berbicara tentang kasih karunia teman-teman.
Kasih karunia diberikan secara cuma-cuma kepada kita masing-masing. Tetapi jika kita ingin mendapatkan mutiara yang sangat berharga, jika kita ingin menemukan waktu persekutuan untuk mengenal Yesus, itu akan membutuhkan pengorbanan. Lihat, teman-teman, kita berurusan dengan kehidupan di sini, kehidupan nyata. Dan salah satu aspek dari kehidupan adalah waktu. 1 menit setelahnya, jam demi jam, hari demi hari. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita hari ini mempengaruhi bagaimana kita hidup di masa depan. Dan lebih dari itu, apa yang akan terjadi pada kita dalam lingkup kekekalan? Jadi sebelum kita melanjutkan, saya ingin berbagi sedikit cerita dengan Anda yang saya tahu Anda sudah tahu. Anda tahu, ini tentang seorang wanita yang duduk di kantor dokter dan dia masuk dan dia kelebihan berat badan, Anda tahu. Jadi dokter memberinya diet, rencana untuk diikuti sehingga dia bisa menurunkan berat badan. Jadi dia melihat ke dokter dan kemudian dia berkata, dia menanyakan pertanyaan ini, saya tahu Anda akan memahami ini. Tetapi dia bertanya kepada dokter, dokter, diet yang Anda berikan kepada saya ini, apakah saya mengonsumsinya sebelum atau sesudah makan biasa saya? Anda tahu, dia kelebihan berat badan dan dia menanyakan pertanyaan ini, apakah Anda mengerti? Diet yang Anda berikan kepada saya ini, apakah saya mengonsumsinya sebelum atau sesudah makan biasa saya? Saya pikir Anda mendapatkan gambaran tentang apa yang saya coba gambar di sini dan tantangan yang kita miliki, banyak dari kita ingin menurunkan berat badan. Dan kita ingin mengubah hidup kita ingin menjadi berbeda ketika kita tahu bahwa kita perlu menjadi berbeda. Tetapi kita mencoba untuk membeli mutiara yang sangat berharga dan menyimpan yang lainnya pada saat yang sama. Itulah wanita ini dengan diet ini. Kita mencoba menyesuaikan diri dengan Yesus di atas semua yang kita lakukan dan yang sudah ada dalam jadwal kita dan dalam hidup kita. Kita mencoba memasukkan Yesus di antara program-program kehidupan kita dan tidak ingin mengubah apapun. Hanya berharap untuk menambahkan Yesus seperti garam, atau menambah saus ke makanan kita. Kita tidak ingin menghidupkannya, tetapi teman-teman, bahkan Tuhan tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Jika kita ingin mendapatkan mutiara yang sangat berharga, jika kita akhirnya ingin memiliki kehidupan yang penuh dengan kekuatan. Untuk memahami apa itu persekutuan sejati, harus ada pengorbanan di suatu tempat. Orang itu dia tidak hanya berdiri di sana dan berharap bahwa entah bagaimana. Orang itu akan berpaling dan dia hanya bisa menerimanya, tidak. Dia mengambil tindakan sendiri dan menjual semua yang dia miliki. Jadi saya ingin berbagi dengan Anda kutipan yang diambil dari Ministry of Healing, halaman 456, paragraf 1. Dengarkan baik-baik atau baca dengan seksama. Kita harus berpaling dari 1000 topik yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan membangkitkan pertanyaan, tetapi tidak berakhir apa-apa. Kepentingan tertinggi menuntut perhatian dan energi yang begitu dekat yang seringkali diberikan pada hal-hal yang relatif tidak penting. Apakah Anda melihat di sana? Ada 1000 topik yang mengundang perhatian. Sekarang, saya tidak berpikir bahwa mereka yang mendengarkan di sini adalah mereka yang berjuang dengan klub malam atau memburu berbagai hal dan mempertaruhkan seluruh tabungan hidup mereka. Saya tidak berpikir Anda salah satu dari orang-orang itu, tetapi jika ya, Anda dapat menambahkan 2 ke 1000 itu, tetapi Anda masih memiliki 998 hal lain yang mengundang perhatian kita, semua itu mengalihkan perhatian kita. Lihatlah apa yang dikatakan di sana, yang mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang menjadi kepentingan tertinggi, hal-hal yang paling penting. Ada 1000 dan bahkan mungkin lebih, begitu banyak hal yang mengalihkan perhatian kita dari hal-hal penting dalam hidup kita. Jadi untuk sisa waktu, apa yang ingin saya lakukan adalah berbagi dengan Anda beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat kembali. Atau pikirkan kembali tentang hidup kita dan periksa, untuk melihat apa yang merampas waktu kita. Kita adalah manusia. Kita adalah makhluk waktu. Kita hanya punya waktu 24 jam sehari. Tidak peduli berapa banyak uang atau seberapa sedikit uang yang Anda miliki. Kita memiliki jumlah waktu yang sama yang diberikan kepada kita. Dan mungkin beberapa hal ini tidak berlaku untuk Anda, tetapi beberapa mungkin. Dan saya ingin Anda memikirkan hal ini saat saya membaca daftar ini, biarkan pikiran Anda merenungkan minggu terakhir ini. Saat Anda melihat beberapa hal yang dimunculkan, mungkin itu relevan bagi Anda. Dan Anda harus bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak dapat memiliki waktu persekutuan dengan Yesus minggu lalu?
Nomor 1. Membaca koran dan majalah. Salah satu hal yang menyita waktu kita adalah kita berpikir bahwa sangat penting untuk tetap up to date dengan berita. Anda tahu. Saya pikir ini penting dalam beberapa hal. Kita harus memahami situasi COVID kita. Saya harus memberitahu jemaat saya, tetapi 1 jam seminggu sudah lebih dari cukup bagi saya. Surat kabar atau majalah, itu yang pertama. Nomor 2. Membaca novel atau bestseller. Anda tahu, dan seperti yang Anda lihat, ini dia top 20 bestseller terbaru, 6 teratas yang telah ditulis di sini. Sebagian besar ini tidak bagus, tapi ada bestsellers dalam keuangan, Anda tahu. Beberapa buku yang menjadi buku terlaris dalam beberapa tahun terakhir, tidak semuanya novel dan buku palsu atau buku fiksi. Sebenarnya ada beberapa yang benar-benar bagus, tetapi Anda tahu, teman-teman, Anda mungkin melihat bahwa beberapa dari hal-hal ini tidak berbahaya. Dan tidak ada salahnya membaca berita atau majalah atau beberapa buku bagus untuk membantu kita tentang kepemimpinan atau keuangan atau hal yang berbeda. Tapi, mungkin itu mengambil jalan kita, waktu kita dari mutiara yang sangat berharga. Nomor 3. Televisi. Beberapa dari kita hanya menghabiskan terlalu banyak waktu di TV, dan mungkin hal terbaik yang bisa terjadi pada Anda adalah membuang TV Anda. Anda tahu, bagi mereka yang mengetahui kesaksian saya, pertama kali saya berhenti menonton TV dan sejak saat itu benar-benar tidak memiliki TV setelah itu. Sekitar 20 tahun yang lalu, Anda tahu, tapi waktu itu bukan TV saya, itu adalah milik orang tua saya. Jadi, saya menemukan bahwa apa yang benar-benar membantu adalah menutupi TV saya dengan spray, dan disitulah awalnya. Tetapi beberapa dari kita, itu terlalu menggoda. Remote-nya ada di sana, dan sebelum kita tahu, kita duduk dan kita telah menyia-nyiakan waktu berjam-jam. Dan tentu saja, Anda tahu, mungkin TV bukan menjadi masalah. Bagi yang lain itu media sosial. Ini mungkin yang besar bagi kita. Dan, bagi mereka yang menghadiri AOY dan Anda tahu, cukup banyak orang yang berbicara tentang media sosial. Kita hanya menghabiskan terlalu banyak waktu di Facebook atau Instagram atau apapun, saya bahkan tidak mengenali beberapa di antaranya, saya pikir itu Tumblr, Snapchat. Anda tahu, saya tidak memiliki akun untuk itu, tetapi Anda tahu, saya tahu bahwa kelemahan saya adalah Facebook dan YouTube, hanya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melihat sesuatu dan membuang waktu yang seharusnya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Nomor 5. Hobi. Tetapi beberapa dari Anda berkata, bukankah kita harus memiliki hobi? Yah, saya tidak berpikir bahwa salah satu mutiara dari pedagang, apa yang dia jual itu buruk sama sekali, ingat. Dia adalah orang yang pergi keluar, mencari mutiara yang bagus. Itu adalah hobinya. Tetapi dia rela menyerahkan segalanya, semuanya, hanya agar dia bisa mendapatkan satu mutiara yang sangat berharga ini. Tidak ada yang salah dengan mutiara lainnya. Dia baru saja menemukan yang lebih baik teman-teman. Dan mungkin tidak ada yang salah dengan mengkoleksi perangko atau mengkoleksi koin. Atau hobi apapun yang mungkin Anda miliki, mengumpulkan magnet dari berbagai negara, melukis atau menggambar. Tapi teman-teman, jika Anda mengalami kesulitan menghabiskan waktu dengan Tuhan dalam doa dan studi Alkitab, ini mungkin tempat di mana Anda dapat menghemat waktu. Mungkin Anda stres dan Anda berkata, oh, saya butuh hobi untuk melepaskan stres. Tapi Yesus dapat memberikan kedamaian yang sempurna di dalam hati Anda. Dan dia bisa menjadi penenang dari rasa sakit, masalah, dan kesulitan Anda. Mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di sana dan dia dapat membantu Anda lebih. Dari apa yang kita pikir hobi kita dapat mengalihkan perhatian kita dari masalah kita, tetapi tidak memberikan solusi yang layak. Hobi, itu bisa menjadi sesuatu yang akan mengambil mutiara yang sangat berharga. Nomor 6. Bersosialisasi. Hanya mengunjungi, berdiri dan mengobrol, apa yang kita sebut dengan gosip. Dan beberapa orang berkata, oh, kita makhluk sosial, bukankah seharusnya kita bersosial? Tentu saja, jadi tidak ada salahnya untuk bersosialisasi, tetapi teman-teman, apakah Anda menginginkan mutiara yang sangat berharga? Apakah Anda ingin memahami apa artinya Yesus bagi Anda? Terkadang Anda harus mengecualikan diri Anda dari bersosialisasi. Dan itu adalah salah satu hal pertama yang ketika saya menjadi serius dengan Tuhan, Anda tahu, 20 tahun yang lalu, sebuah kelompok pemuda besar. Dan kami akan pergi keluar setiap Sabtu malam untuk keluar dan makan dan mengobrol dan benar-benar hanya bersenang-senang. Dan ketika saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan, saya menemukan bahwa terkadang saya membutuhkan waktu sendirian dengan Tuhan pada Sabtu malam hanya untuk belajar.
Dan saya tidak mengatakan bahwa Anda seharusnya tidak pernah bersosialisasi. Oh, teman-teman tolong. Sah dan dah, saya harap Anda masih meluangkan waktu untuk bersosialisasi, tetapi tidak dengan mengorbankan mutiara yang sangat berharga. Apakah Anda mencari waktu untuk sendiri bersama Tuhan? Itu pertanyaannya. Bersosialisasi, Tuhan, Dia membuat kita makhluk sosial. Tapi itu bukan hal yang paling penting teman-teman. Nomor 7. Cermin. Sebagian dari kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk penampilan kita, rambut kita, kulit kita, pakaian yang kita kenakan. Tuan-tuan, jika Anda mengambil terlalu banyak waktu untuk menata rambut Anda, cukur saja. Bahkan, datang ke rumah saya akan memberi Anda potong rambut gratis, menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang. Tapi lihatlah apa yang dikatakan pena inspirasi. Testimonies for the Church volume 1, halaman 162, paragraf 2. Semua kecintaan akan pakaian dan kebanggaan akan penampilan akan hilang. Waktu yang Anda habiskan untuk berdiri di depan kaca mempersiapkan rambut untuk menyenangkan mata, harus dikhususkan untuk doa dan penyelidikan hati. Tidak akan ada tempat untuk perhiasan lahiriah di dalam hati yang disucikan. Tetapi akan ada pencarian yang sungguh-sungguh dan penuh kecemasan untuk perhiasan batiniah, rahmat Kristen, buah-buah roh Allah. Disitulah perhatian kita seharusnya. Dengar, kita harus menjadi rapi teman-teman. Kita perlu menjaga tubuh kita. Anda perlu mandi. Anda perlu menyisir rambut Anda atau tidak Anda akan selalu dapatkan telur kutu atau apapun itu. Anda tahu, topik saya bukan tentang perawatan pribadi hari ini. Topik saya adalah bagaimana kita bisa sendirian bersama Tuhan. Ini bukan tentang membaca atau menonton TV. Topik saya adalah bagaimana mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Jadi jika Anda membutuhkan waktu 10 menit hanya untuk berganti pakaian, pastikan Anda menguranginya. Pertama, tentukan waktu 5 menit hanya untuk mengenakan pakaian dan kemudian keluar dari pintu. Seharusnya tidak butuh waktu lama, karena Anda kemudian bisa mendapatkan tambahan 5 menit untuk membaca dan untuk berdoa. Beberapa dari kita tidak punya waktu karena kita mengisinya dengan terlalu banyak hal yang mengalihkan dari Tuhan. Nomor 8. Olahraga atau latihan. Dengar, olahraga itu penting teman-teman. Kita perlu merawat tubuh kita, tetapi jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di dalamnya. Sehingga kita mengabaikan Yesus. Kita sedang mencari mutiara yang sangat berharga. Dan saya tahu bahwa jika kita menemukan Yesus, Dialah yang akan memberi kita hikmat untuk belajar bagaimana menjalani kehidupan yang seimbang. Inilah yang kami baca dalam doa 40 hari tentang mental, fisik, dan spiritual. Bukan hanya berdoa memohon Roh Kudus, tetapi juga berdoa untuk pertarakan. Itu hal fisik, itu olahraga, menahan diri dari yang buruk dalam apa yang kita makan juga. Jadi hal-hal ini penting, tetapi sebagian dari kita menghabiskan 2 jam di gym. Ini tidak perlu. Kita menghabiskan 1 jam penuh hanya untuk jogging dan berlari, membuang-buang waktu kita dalam beberapa hal. Dan kita hanya memberi Tuhan 10 menit. Olahraga. Nomor 9. Musik. Berlatih dan mendengarkan musik, yah, ada yang bilang, kita butuh musik. Ya, kita membutuhkan banyak hal. Tapi hal pertama yang kita butuhkan adalah apa? Mutiara yang sangat berharga itu. Lihat apa yang dikatakan pena inspirasi. Oh, semoga suara musik instrumental bisa berhenti dan mereka tidak lagi menghabiskan begitu banyak waktu berharga untuk menyenangkan fantasi mereka sendiri. Beberapa dari kita menghabiskan terlalu banyak waktu di piano, terlalu banyak waktu di biola, terlalu banyak waktu di gitar. Jangan pikir saya mengatakan 3 hal ini karena ini adalah 3 instrumen yang saya miliki di rumah saya. Baik, jadi saya tidak mencoba menyerang siapapun teman-teman, tetapi Anda tahu, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berlatih. Bagaimana kita bisa memberikan 30 menit untuk piano dan hanya 10 menit untuk Yesus? Tidak masuk akal. Apakah Anda ingin mutiara yang sangat berharga teman-teman? Apakah Anda ingin mutiara itu yang lebih berharga dari apapun di dunia ini? Itu akan membutuhkan pengorbanan. Nomor 10. Berpergian. Perjalanan panjang dan pendek. Anda tahu, saat ini kita sedang dalam pandemi. Dan kebanyakan dari kita, jika tidak semua kita semua terkunci di rumah dan beberapa mengalami gagal perjalanan. Banyak yang berpergian ke sana kemari untuk melihat ini dan itu, dan kita menghabiskan uang, kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan energi. Tapi ada yang bilang, tidakkah menurutmu kita harus jalan-jalan? Anda tahu, Tuhan menciptakan dunia ini. Dan beberapa dari kita merasa bahwa, kita harus, untuk memperkaya pengetahuan kita.
Kita harus pergi ke Timur Tengah dan melihat Palestina karena di sanalah Yesus berjalan. Dan di sanalah dia mengajar. Kita harus melihat tempat makamnya. Dan entah bagaimana kita berpikir bahwa itu lebih penting daripada benar-benar menghabiskan waktu dalam firman dengan Yesus. Ya, Tuhan telah memberi kita dunia yang indah dan untuk dikagumi. Tetapi teman-teman bepergian bukanlah topik saya. Topik saya adalah bagaimana kita dapat memiliki lebih banyak waktu dengan Yesus. Saya memberi Anda saran. Terserah Anda untuk menerapkannya. Nomor 11. Menerima tanggung jawab. Sekarang ini yang sulit, ya? Beberapa orang, mereka berada di arah yang berbeda karena kita tidak bisa mengatakan tidak. Kita menjadi pria yang mengatakan ya atau wanita mengatakan ya. Semua yang datang kepada kita, kita menerima dengan begitu saja. Dan kita pikir, Anda tahu, mereka pikir saya orang baik. Jadi lebih baik saya menerimanya. Tapi, Anda tahu, terkadang kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Beberapa hal yang penting. Kita tiba di titik di mana mengatakan, tidak, saya tidak bisa melakukannya. Anda tahu, sejak lockdown datang, saya diminta untuk berkhotbah di banyak tempat. Dan jika Anda menontonnya, saya minta maaf. Saya tidak menerima banyak ceramah sama sekali. Mengapa? Butuh waktu lama untuk mempersiapkan semua materi ini yang harus saya khotbahkan setiap minggu. Dan sebelumnya itu 4 kali seminggu, tetapi sekarang menjadi 2 kali seminggu. Tetapi Anda tahu teman-teman, itu membutuhkan banyak waktu. Dan di atas itu, saya perlu memastikan bahwa saya memiliki waktu saya dengan Yesus. Lihat, beberapa hal ini baik dan penting. Jangan salah paham, saya tidak meminta Anda untuk tidak bertanggung jawab. Dan lihat, saya tidak meminta Anda untuk mundur dari dewan gereja saya hari ini. Baik, saya tahu bahwa ada tempat lain yang dapat Anda sesuaikan dengan waktu Anda sebelum Anda mengatakan bahwa saya tidak dapat melayani Tuhan lagi. Saya tahu itu. Tapi lihat teman-teman, jika itu membuat Anda jauh dari waktu Anda sendiri dengan Tuhan, itu menjadi alat di tangan iblis. Pastikan bahwa ketika seseorang mengundang Anda untuk melakukan sesuatu, pertama-tama Anda bawa ke Tuhan dalam doa. Untuk mengetahui apakah itu sesuatu yang terjadi untuk membantu Anda menemukan mutiara itu atau sesuatu yang akan menjauhkan Anda dari mutiara yang sangat berharga itu. Jadi mari kita berhati-hati untuk tidak hanya mengatakan ya, untuk semuanya. Nomor 12, beberapa dari Anda akan mengenali pusat perbelanjaan ini di latar belakang. Tetapi Anda tahu, beberapa dari kita rindu pergi keluar, dan kita semua terkunci, kita tidak bisa berjalan-jalan di sekitar pusat perbelanjaan dan bahkan menikmati window shopping. Tetapi ada beberapa dari kita yang lari ke toko setiap ada kesempatan. Dan kita hanya ingin berlama-lama dan menunda, itu menjadi seperti hobi atau hiburan kita. Sesuatu untuk dilakukan hanya untuk berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dan melihat segala sesuatu yang menyenangkan mata. Tetapi teman-teman, jika Anda adalah salah satu dari orang-orang yang kekurangan waktu sendirian dengan Tuhan, maka inilah kesempatan untuk menghemat waktu dan bahkan uang. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita hemat bahkan sekarang kecuali jika Anda hanya online setiap hari, mencari apa yang dapat Anda temukan di Lazada dan Shopee atau apapun itu. Platform apapun yang Anda gunakan hanya untuk terus membeli dan membeli dan membeli. Membuang-buang waktu kita. Dan bahkan pergi ke YouTube untuk melihat apa ada gadget terbaru di luar sana dan ulasannya. Dan haruskah saya mendapatkannya dan pesan saja? Teman-teman, kita harus sangat berhati-hati. Kita harus sangat berhati-hati. Dan terakhir, bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita bekerja? Belajar mempercepat gerakan kita. Anda tahu, ini adalah sesuatu yang bahkan pena inspirasi katakan dalam Christ Object Lessons, halaman 344, paragraf 1. Lihat apa yang Ellen White katakan. Dengan kebijaksanaan dan metode, beberapa orang lain akan dapat melaksanakan sama banyaknya pekerjaan dalam 5 jam sedang orang lain menghabiskan 10 jam. Bisakah Anda percaya itu? Tetapi semua orang yang mau, dapat mengatasi kebiasaan-kebiasaan kesibukan yang tak berguna dan suka menunda. Dalam pekerjaannya hendaklah mereka mempunyai tujuan yang pasti. Tentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk suatu tugas yang tertentu dan kemudian kerahkan segala usaha untuk melaksanakan pekerjaan itu dalam waktu yang ditentukan. Penggunaan kuasa kemauan akan menjadikan tangan itu bergerak lebih cekatan. Anda tahu, ini berlaku untuk semua orang, mulai dari ibu rumah tangga yang ada di rumah. Anda yang menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak. Anda yang menentukan berapa lama saya akan menghabiskan waktu membersihkan rumah. Bagi mereka yang sedang bekerja, Anda yang menentukan berapa lama saya akan menyelesaikan tugas ini. Anda tahu, bagi saya tidak punya pilihan. Saya harus memastikan, saya memiliki tenggat waktu setiap minggu. Saya harus memastikan bahwa itu sudah siap pada Jumat malam sehingga saya bisa berkhotbah. Dan kemudian yang lain sudah siap pada hari Sabat pagi. Anda harus memutuskan berapa lama waktu yang Anda perlukan, dan kemudian mengerahkan semua energi pikiran Anda.
Yang berarti kadang-kadang Anda harus meletakkan ponsel Anda dalam mode privasi, atau Anda harus mematikannya sama sekali. Karena disinilah banyak dari kita yang beralih perhatiannya. Kita mendengar sesuatu di telepon kita dan kita harus mengambilnya untuk melihat siapa itu. Seolah-olah kita adalah Presiden Malaysia atau Amerika Serikat atau Australia atau dimanapun itu, seolah-olah pesan ini adalah yang paling penting. Saya mengerti ada saat-saat darurat. Tetapi teman-teman, terkadang balasan bisa menunggu beberapa jam, bukan? Kita harus belajar untuk fokus, membengkokkan semua energi pikiran kita sehingga sampai pada titik di mana, lihat apa yang dikatakan. Kita bisa memotongnya menjadi dua. Apa yang kita lakukan dalam 10 jam, kita mampu melakukannya dalam 5 jam. Pikirkan semua waktu yang akan Anda miliki untuk belajar Alkitab, untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menghabiskan waktu bersama Yesus, mutiara yang sangat berharga. Teman-teman, seberapa pentingkah menjalani kehidupan yang penuh kuasa bagi Anda? Hidup yang terpenuhi, hidup yang dituntun oleh Tuhan, hidup tanpa penyesalan. Maka, mungkin saya belum tersentuh dalam 13 hal ini. Mungkin saya belum menyentuh apa yang relevan dengan Anda, tetapi teman-teman pastinya ada sesuatu di suatu tempat yang dapat kita sesuaikan kembali dan singkirkan, dan saya tidak berbicara tentang menempatkan Yesus di antara keduanya. Tetapi kita harus berkorban hanya untuk memiliki waktu bersama Yesus. Beberapa hal di sini tidak ada yang salah. Kita perlu berolahraga, musik adalah berkat, kita harus tetap terhubung, bersosialisasi, kadang-kadang kita harus bepergian. Kita harus pergi membeli beberapa barang di toko grosir kadang-kadang, tetapi pergi dengan daftar. Anda tahu, ada begitu banyak tempat yang bisa kita hemat waktu. Dan jika saja kita akan mengarahkan semua energi hati dan pikiran ke arah itu, Anda akan menemukan kehidupan spiritual Anda diperkuat. Tidak ada pencobaan yang dibawa ke manusia, tetapi itu hanya umum bagi kita semua. Tuhan, Dia akan membantu kita menemukan jalan keluar, jika kita menginginkannya. Jika kita menginginkannya hanya agar kita dapat memperoleh apa? Mutiara yang sangat berharga. Atau apa yang dikatakan Filipi di sini dalam pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Teman-teman, intinya hanya pada itu, untuk mengenal Yesus. Dan hari ini, sementara begitu banyak dari kita hanya terjebak di rumah. Mari kita melihatnya sebagai berkat. Waktu untuk mengatur ulang segalanya, mengulang jadwal kita, membuang hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Berlatih piano, tidak dalam daftar prioritas utama teman-teman, itu tidak. Pergi berbelanja untuk pakaian bukanlah prioritas utama. Kecuali jika Anda hanya memiliki satu pasang pakaian yang tersisa, satu pakaian ganti yang tersisa. Maka itu mungkin menjadi prioritas utama, benar? Tapi ini semua tentang apa? Mutiara yang sangat berharga teman-teman. Jadi hari ini saya meminta Anda untuk melihat kembali hidup Anda, untuk melihat apa yang perlu diubah. Agar kita tidak berhenti memberi alasan kepada Tuhan mengapa kita sangat sibuk. Dan sebenarnya itu menjadi kesibukan yang pura-pura. Itu bukan kesibukan yang sebenarnya, tetapi kita benar-benar dapat meluangkan waktu itu jika kita mau. Dan saya bahkan tidak berbicara tentang tidur. Beberapa dari kita tidur terlalu banyak. Terlalu banyak sehingga menjadi tidak sehat. Anda tahu, mereka mengatakan bahwa rata-rata kebutuhan tidur manusia tidak lebih dari 8 jam. Itu sedikit kurang dari 8 jam. Itu 7 jam berapa menit, saya lupa itu, tetapi sebagian dari kita tidur terlalu banyak, kita membuang-buang waktu kita. Dan kita tidak serius dengan diri kita sendiri, kita membohongi diri sendiri dengan berpikir bahwa kita benar-benar sibuk. Bagaimana teman-teman, apa itu untuk Anda? Saya berdoa agar Tuhan tidak hanya memberi kita hikmat, tetapi juga kekuatan untuk melaksanakannya. Agar hari ini, kita akan menghapus akun sosial media kita. Hari ini, kita mengubah cara kita melihat bagaimana seharusnya kita berbelanja. Hari ini, kita akan berpakaian lebih cepat dan merawat diri lebih cepat. Hari ini, kita akan mengurangi waktu kita dalam waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan yang harus kita lakukan. Dan bahwa kita menyadari bahwa di sela-sela semua waktu kegiatan pura-pura itu,
Ada banyak yang dapat kita sisihkan dan habiskan untuk Yesus Kristus, karena inilah yang kita butuhkan saat ini lebih dari segalanya. Untuk sendiri bersama Tuhan. Kiranya itu menjadi satu pencarian hidup kita di minggu depan ini. Mari fokus. Mari beri Dia lebih banyak waktu kita agar kita bisa mengerti apa artinya menjalani hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, buka mata kami, bantu kami untuk melihat. Bantu kami untuk memahami dengan benar bagaimana kami menjalani hidup kami, dan begitu banyak dari kami hanya membuang waktu begitu banyak. Tuhan, tolong bantu kami untuk berubah. Sehingga pada akhirnya, kami tidak akan memiliki alasan apapun. Kami tahu bahwa kami telah melakukan yang terbaik dan bahwa kami telah mengenal Dia, kekasih jiwa kami. Tolong kami Tuhan untuk mengenal Yesus dan bantu kami untuk menyadari bahwa kami tidak akan mengenal Dia hanya duduk di sana dengan kemalasan. Bahwa kami harus bangun dan melakukan sesuatu tentang hidup kita hari ini. Tolong Tuhan, terutama saat ini di mana kami semua berada di rumah, bantulah kami untuk menghargai waktu ini lebih lagi. Sehingga kami dapat memiliki kekuatan dan kuasa yang hanya datang melalui persekutuan dengan Juru Selamat kami setiap hari. Terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan lagi untuk berjalan lebih dekat dengan-Mu minggu ini. Karena kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, Tuhan memberkati Anda. Saya berdoa semoga Anda diberkati oleh pekabaran hari ini, dan lebih dari itu. Saya berdoa agar apa yang telah kita dengar hari ini akan memacu kita untuk membuat perubahan yang perlu dilakukan hari ini.